Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيخ يجب أن كيف الرسول والرحيم وجميع مشايخه وأصدقائه وتلاميذه وجميع مشايخه في الدين ثم إلى الكتاب الإمام النووي رحمه الله بأن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب
واجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para guru, para mu'alimin, para sesepuh, para orang tua, para mujahid, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua pada subuh hari ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima fala taqhar, maka adapun mereka anak-anak yatim, fala taqhar, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, begitu pula terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah engkau hardik atau engkau bentak. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain: Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah engkau melihat
Ya, tahukah engkau ya, mereka atau kamu yang mendustakan agama? Tahukah kamu yang mendustakan agama? Maka yang demikian itu adalah orang-orang yang menghardik atau orang-orang yang membentak ya daripada anak yatim. Siapa yang disebut yatim? Al-yatimu huwa shaghirun la abun lahu. Yang disebut yatim adalah anak kecil yang tidak memiliki bapa. Qala Ibnu Sukait, berkata oleh Ibnu Sukait, al-yatimu fin nas min kibalil ab. Ya, yatim dari sisi manusia, ya, yatim yang ada di manusia min kibalil ab, datangnya dari sisi bapaknya. Bapaknya udah enggak ada, ya itulah yang disebut yatim. Tetapi pengertian yatim tidak terbatas hanya pada manusia saja, kata Ibnu Sukait. Wa fil bahaim, begitu pula pada hewan. Kalau hewan kebalikannya min kibalil ya, yang enggak ada adalah ibunya. Ya, sedangkan qala, ada pendapat yang lain, wa fit thair, pada burung, bifaqdihima, disebut yatim ketika keduanya udah enggak ada. Ya. Nah, kenapa para jamaah sekalian ada perbedaan-perbedaan dalam pemaknaan tersebut? Apalagi yang disampaikan oleh Ibnu Sukait, emang ada yatim itu dari binatang. Yang pertama, kenapa yatim itu dari pihak bapak? Jadi di antara jika ada ya sebuah keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, maka suaminya yang wafat meninggalkan istri dan anak, inilah yang disebut yatim. Karena para jamaah sekalian, kewajiban nafkah ya itu ada di pihak suami. Jadi para bapak semua yang hadir di tempat ini memiliki tanggungan berupa apa? Wajib memberikan nafkah. Apa saja nafkahnya? Yang pertama, nafkahnya itu berkaitan dengan urusan perut. Ya, makan, minum, ya. Makanya kebutuhan-kebutuhan dapur ya agar dipenuhi. Dari mulai berasnya, ya, minyaknya, gulanya, ya, kemudian lauk pauknya, itu adalah kewajiban siapa? Kewajiban suami. Kemudian apalagi yang kedua, urusan pendidikan anak-anak. Siapa yang tanggung jawab? Adalah suami atau bapak dari si anak tersebut. Sekolahin dah tuh, sekolahin. Ya, dari mulai TK, kemudian apa? Lanjut lagi SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kalau perlu masukin pesantren. Ya. Nah, ini kewajiban ini adalah kewajiban satu paket dengan kewajiban bapak. Kemudian apalagi urusan tempat tinggal. Maka sebagai kepala keluarga
ya harus memberikan tempat tinggal. Jangan engkau biarkan anak istrimu ya tidur di jalanan begitu ya. Apalagi urusan pakaian. Urusan apa? Pakaian. Kemudian apalagi urusan kesehatan. Ya, sekurang-kurangnya dia mandi kudu ada apa? Sabunnya kan begitu. Kemudian sikat gigi kudu ada ya odolnya. Kemudian mau apa? Bersihin rambut kudu ada ya sampo-nya. Ya, kalau make up mah tambahan. Ya, kalau kata istri kita ya bang, kalau make up mah kalau ada ya alhamdulillah, kagak ada ya saya minta gitu kan. Iya. Nah, ya, dandan juga perlu para jamaah sekalian. Jangan nanti nuntut lebih. Iya, bilang sama istri lu tampil jelek banget, lu orang kagak dikasih duit, dikasih duit ya. Baju orang dibeli-beliin. Buat sang ibu ya, atau buat siapapun, jika baju kita udah jelek, apalagi sampai robek-robek, jangan dipakai. Karena baju tersebut min asbabil faqri, salah satu ciri orang-orang apa? Fakir. Nah, makanya kita apa? Ya, ganti itu baju sekurang-kurangnya setahun sekali. Tapi juga nggak perlu kemudian kita sampai menumpuk pakaian yang begitu banyak, sampai-sampai pakaian itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak dipakai. Nanti mereka akan tanya, ini saya dibeli doang, ini kagak apa? Ya kagak dipakai kan begitu. Kemudian sedangkan binatang ya, disebut yatim itu kalau ibunya nggak ada. Saya di rumah ada kucing, bukan kucing yang saya pelihara, emang kucing datang sendiri. Ya, silih berganti, yang satu pergi, yang satu datang. Ya, nggak pernah kita pelihara, tapi kucing apa? Datang gitu ya. Orang-orang memelihara kucing, kita maka gak datang sendiri. Ya, belum lama kucing bunting beranak. Ya, anaknya udah gede, bunting lagi, beranak lagi, bunting lagi, beranak lagi. Coba perhatikan binatang itu. Ketika binatang itu melahirkan anak, pertanyaan saya adalah yang ngebesarin ibunya atau bapaknya? Ibunya si binatang atau bapaknya si binatang? Ibunya yang membesarkan. Lihat anak kucing, ya. Meskipun bapaknya beda-beda, ntar si garong, ntar si siapa lagi kan begitu ya. Kemudian lihat ayam, ketika netes dia ngikutin siapa itu? Ngikutin ibunya, nggak pernah dia nyari mana bapaknya kan begitu ya. Ya, sedangkan yatim dalam binatang itu dari pihak ibu. Kenapa? Karena si anak tersebut yang membesarkan, yang ngurusin adalah apa? Ibunya binatang. Nah, berbeda dengan apa? Dengan burung. Khusus untuk burung ya, itu adalah ketika mereka tidak ada keduanya. Kenapa? Karena keduanya lah yang membesarkan. Nah, tapi para jamaah sekalian, ayat yang tadi kita baca ya, ini bukan bicara tentang binatang ya, tapi bicara kepada apa? Ya kepada manusia. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dan dari Sahal bin Sa'ad ya, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah. Ya, aku dan orang yang mengurus atau mengasuh
Ya, anak-anak yatim nantinya akan berada apa? Di surga. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kejadiannya pada hari raya Idul Fitri. Saat hari raya Idul Fitri, Nabi melihat anak kecil bergembira. Ya, layaknya kita di Indonesia, ya. Kita di Indonesia ketika datangnya ya Idul Fitri, kita senang, terutama anak-anak kita. Apa yang membuat mereka senang? Karena mereka mengenakan pakaian baru, ya. Ini kan budaya, ya. Bagus Kak, bagus. Kalau dulu Abuya itu ya selalu bilang begini, pokoknya kalau yang puasanya full, nanti akan diberikan hadiah. Kalau perlu ditambah lagi, nanti siapa yang khatam baca Al-Quran di bulan suci Ramadan dikasih hadiah. Dulu Al-Mafrulah Ki Nur Ali, kalau cucu-cucunya itu termasuk saya, ya, kalau lagi kalau habis sekolah kenaikan kelas, ya dulunya kalau di At-Taqwa itu kenaikan kelasnya ketika apa? Ya ketika hari raya Idul Fitri, bulan Syawal. Jadi Syawal masuk sudah kelas apa? Kelas baru dulu gitu. Jadi Al-Mafrulah Ki Nur Ali itu kalau hari raya Idul Fitri suka nanya, siapa ya, nih cucu-cucunya dikumpulin, kemudian ya ditanya, kemarin yang dapat juara siapa? Ya, yang juara 1 hadiahnya gedean. Juara 2 kecilan dikit, juara 3 kecilan dikit, yang naik dibagi juga. Yang naik apa? Dibagi juga. Anak-anak pada seneng tuh. Seperti halnya pada zamannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi melihat ada satu anak yang nangis, ya, yang sedih. Kemudian dihampirilah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dihampiri oleh Nabi. Kenapa engkau menangis? Engkau apa? Engkau menangis. Ya. Apa kata anak kecil ini? Saya enggak dapat baju, enggak dapat pakaian baru. Ditanya, kenapa engkau enggak dapat pakaian baru? Siapa bapak kamu? Dia bilang, ya bapak saya udah enggak ada. Karena bapak saya enggak ada, akhirnya kagak ada lagi yang beliin begitu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si anak ini, mau enggak engkau, ya wahai ya anak ini, ya, kalau aku yang akan membesarkan kamu. Senang nih anak. Makanya semenjak itu si anak ini berkata, aku punya orang tua sekarang. Tanyakan sama teman-temannya, siapa orang tua kamu? Dia adalah Rasulullah SAW. Aku sudah punya ibu. Siapa ibumu? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kebiasaan ini kemudian juga diikuti oleh para sahabat, ya. Termasuk guru kita Al-Mafrulah, ya, Abuya Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar, ya, juga seperti itu. Jadi beliau itu senang sama apa? Sama anak yatim. Ya. Abuya itu punya kebiasaan secara bergiliran, yaitu ada yang tinggal di rumah secara khusus buat bantu-bantu dah. Mereka berkhidmat, tapi nggak semua santri, tidak semua santri.
Pernah pada satu ketika yang kepilih itu adalah anak yatim. Saya masih kecil, saya ingat, saya akrab ya. Kemudian pada satu ketika Abuya mengusir mereka. Saya tanya, kenapa diusir? Karena mereka udah mulai malas. Mulai apa? Mulai malas. Jadi sekolahnya malas, kemudian apa? Kemudian belajarnya juga malas, ibadahnya juga malas, diusir balik ke asrama, udah balik sono dah. Tapi ada satu anak yang nggak diusir. Saya tanya, kenapa sih ini kagak diusir? Kata Abuya, gua kasihan, dia anak ya, anak yatim, kasih kesempatan sekali lagi dah buat anak apa? Anak yatim. Makanya ya saya pribadi juga ini ada ngasuh anak yatim. Ya, bahkan dulunya juga pernah ngerawat anak yatim. Ada 8 anak yatim. Nah ini kalau sekarang ada anak yatim yang saya pelihara di rumah nih, ngikut jejaknya apa Abuya. Saya pelihara anak yatim karena ketika dia mau lulus kelas 6 atau kelas 3 aliyah menjelang ya detik-detik sebentar lagi beberapa waktu mau kelulusan, bapaknya wafat. Ya, kemudian lihat tanggungannya masih cukup banyak. Masih cukup apa? Masih cukup banyak. Kemudian ketemu lagi, saya tanya, kamu kuliah di mana? Saya belum kuliah, guru. Kenapa belum kuliah? Tahun depan dah guru, tahun depan. Ya. Saya tanya lagi, emang kamu kenapa nggak kuliah sekarang aja lah? Kalau nunggu tahun depan kan sayang di umur. Emang kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu nggak kuliah aja sekarang? Baru dia jujur, saya nggak ada dana. Kenapa nggak ada dana? Orang tua saya apa? Wafat. Ibu kamu bagaimana? Ibu saya cuma ngajar TK. Ngajar apa? Ngajar TK. Ya TK berapa sih Pak? Kan begitu. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kata Nabi, ya, ana wa kafilul yatim, saya yang ngurus akunya adalah Nabi, wa kafilul yatim, dan mereka yang ngurus yatim. Anak-anak yatim fil jannah hakadha, di surga nanti seperti ini. Seperti ininya bagaimana? Wa asyara bis sababah. Nabi kemudian mengisyaratkan dengan jari apa? Jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Berarti begini ya. Saya tanya, jari tengah, jari wusta, jari tengah, jari telunjuk dengan jari tengah dekat atau jauh? Dekat atau jauh Pak? Ini lemas amat Ramadan ini, kayaknya belum makan ya. Iya. Dekat atau jauh nih? Dekat, ya. Wa farraja bainahuma. Sekarang kalau hal ini direnggangkan sebagaimana Nabi merenggangkan keduanya, saya renggangkan nih, tak menjadi begini. Pertanyaan saya, dekat atau jauh? Nih begini nih. Dekat atau jauh Pak? Jawabannya tetap dekat. Dekat atau jauh? Dekat Pak. Ya, sejauh-jauhnya ya tetap paling segini. Nggak mungkin kan kita jauhin ini kemudian jari telunjuk kita pisah sampai 20 meter kan kagak. Ya, artinya para jamaah sekalian, ya, begitulah hubungan Nabi bersama anak-anak yatim nantinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking apa tuh? Saking dekatnya, sejauh-jauhnya ia tetap hitungannya apa? Dekat juga. Dan dalam hadis yang lain disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim, orang-orang yang menanggung atau mengasuh daripada anak-anak yatim, lahu, miliknya, ya, au li ghairihi, atau milik selainnya. Ana, kata Nabi, wa huwa, dan dia, kahataini fil jannah, seperti dua jari di surga. Jadi nanti
orang yang mengurus atau menanggung yatim itu ada dua nih. Yang pertama lahu. Ya, lahu adalah miliknya. Maksudnya apa? Jadi jika ada di antara keluarga yang kemudian bapaknya wafat, maka keluarganya ini yang membesarkan, yang menanggung, yang ngasuh, ya, dia disebut kafilul yatim. Siapa? Yang pertama, jika bapaknya wafat, ya, bapaknya si anak atau suaminya wafat, meninggalkan siapa? Istri dan anak, ya. Nah, si anak ini berarti hanya punya apa? Punya ibu. Kemudian yang membesarkan siapa? Ibunya. Apalagi kalau ibunya apa? Mampu. Ibunya mampu kan? Ibunya mampu. Ibunya apa? Ya, punya celengan yang cukup, atau punya usaha yang apa? Ya, usaha yang cukup membesarkan anak-anak. Jadi nggak minta-minta dengan apa? Nggak minta-minta dengan yang lain, sang ibu ini, ya. Maka si ibu ini disebut apa? Kafilul yatim, ya. Kecuali kalau si ibu itu nggak mampu. Kenapa? Karena sebelumnya, ya, ini kan begini. Kenapa seorang ibu itu ketika kehilangan suaminya, ya, hidupnya berubah? Karena ketika ada suaminya, dia hanya fokus urusan rumah tangga, kan begitu ya. Masak, nyuci, ya. Kalau anaknya masih kecil, ya, ngurus anak, nyuapin, makan dan sebagainya, bersih-bersih rumah. Begitu suaminya nggak ada, karena biasanya udah terima rapi, bingung dah. Tapi ada juga, ya, yang ketika suaminya wafat, si istrinya ini atau ibu daripada si anak-anak masih tetap apa? Ya, survive, ya. Kemudian siapa lagi ini? Dia punya apa? Si anak ini bapaknya nggak ada, tapi dia punya apa? Punya kakek, kakek. Kata kakeknya, udah, nanti biar cucu saya yang ngerawat. Maka si kakeknya ini atau neneknya ini dia disebut kafilul yatim, ya. Atau kebalikannya, udah kakeknya nggak ada, neneknya nggak ada, ibunya nggak ada, tapi dia masih punya saudara bapaknya kah, saudara ibunya kah, adik atau kakak bapaknya, adik atau kakak apa? Ya, dari ibunya. Dah, biarin, ya, kamu kan adik saya, ini anak kamu, biar saya yang ngurus. Nah, ini Abuya juga gitu juga. Abuya ada keluarga, adiknya Abuya, ya, itu yang kebetulan suaminya sudah tidak lagi ngurus begitu, karena berpisah. Karena apa? Berpisah. Ya sudah, Abuya bantu, Abuya yang nanggung. Tapi kasusnya ini mah bukan yatim, tapi lebih kepada apa? Kepada membantu. Nah, begitu juga para jamaah sekalian. Atau yang berikutnya, jika ada seorang anak, ya, yang keluarganya udah pada nggak ada, atau keluarganya orang nggak mampu semua, ya bagaimana? Ya, keluarganya mau bantu, mereka juga orang susah. Mereka orang apa? Orang susah. Pengen minta ke bapaknya, ya, atau kakeknya juga susah. Pengen minta ke adiknya, kakaknya juga orang apa? Orang susah. Atau kejadiannya mereka sudah nggak punya keluarga, hanya tersisa si anak ini. Seperti apa? Seperti saudara-saudara kita yang ada di mana nih? Di Palestina, kan begitu, ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dilaporkan sudah lebih dari 10.000 yang wafat.
Ya, bahkan mayoritas kabarnya, infonya penduduk sipil. Mereka adalah anak-anak dan mereka adalah kaum perempuan. Itu yang secara hukum internasional itu tidak boleh, ya. Tidak boleh diperangi. Wanita tidak boleh diperangi. Orang-orang yang lemah, ya, baik karena sakit maupun yang lainnya tidak boleh diperangi. Kemudian siapa lagi tuh? Anak-anak kecil tidak boleh diperangi. Justru korbannya banyak dari apa? Warga-warga sipil. Mereka nggak punya senjata, ditambah lagi mereka ya dari kaum perempuan dan juga anak-anak. Ya, disuruh pindah. Ya, dari Gaza Utara pindah ke Gaza Selatan. Di tengah perjalanan terjadi sebuah penembakan. Apa alasan mereka? Wah, ini Hamas, inilah bagaimana Hamas. Ya kalau anak kecil yang Ya anak kecil yang dibredel kan begitu. Ya, belum lagi korban yang luka-luka. Ada berapa rumah sakit di sana? Informasinya 20 rumah sakit yang ada di Gaza sudah tidak berfungsi. Kenapa? Habis dibomin. Habis apa? Ya, habis dibom. Ya, bahkan ada kesaksian dari relawan Indonesia ya yang memberikan pernyataan bahwa kami tantang tentara Israel datang ke tempat ini ya kalau memang engkau menemukan bahwa rumah sakit ini sebagai markas ya markasnya Hamas, datang ke tempat ini, lihat di sini. Ditantang orang Indonesia tuh, baru tadi saya lihat videonya. Ya Allah, itu banyak banget itu dah. Banyak banget apa? Banyak banget yang jadi yatim itu. Mereka berpisah. Ada seorang dokter di Palestina, dia lagi ngerawat di rumah sakit, ya tiba-tiba datang pasien baru. Ya, ketika dia hampiri, ternyata anaknya nangis. Ya, ada juga yang kebalikannya, anak kecil ditenteng ya oleh orang lain. Kemudian diperlihatkan, dibukalah itu, ternyata dia adalah jenazah orang tuanya. Kalau enggak ibunya, orang tuanya yang wafat, kalau enggak anaknya yang wafat, atau semuanya apa? Semuanya wafat. Ya. Nah, maka para jamaah sekalian, ya, nah ini kita ya bantu dah saudara-saudara kita. Ditambah lagi sudah ada fatwa Majelis Ulama apa? Majelis Ulama Indonesia. Ya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan dukungan lagi untuk memboikot produk-produk apa? Produk-produk ya yang mendukung aktivitas Zionis Israel ya. Dan lihat-lihat cek di rumah tuh ada nggak barang-barang seperti itu. Tapi kalau mau boikot, kalau bisa masa terusnya Pak. Ini mah kadang-kadang kagak boikotnya cuma sehari 2 hari doang gitu kan. Iya, kalau bisa Pak, seterusnya. Udah balik lagi dah. Kalau lagi acara-acara kita udah nggak usah yang aneh-aneh, dah minumannya biar peletok gitu kan. Iya, kunyit asem, nah itu yang enak gitu. Kalau pengen kangen sama donat, beli aja kue cincin, nah kan begitu ya. Ada risol, dadar gulung, kue gemplong, enak kan itu, bener nggak? Dah begitu aja udah ya. Nah ini kalau bisa kita berazam untuk apa? Untuk seterusnya para jamaah sekalian. Ya, ini ketika terjadinya boikot ya, dari MUI, ya ini lumayan memberikan dampak yang besar. Tapi ada, ya saya lihat itu di IG, ya salah satu perusahaan yang termasuk di boikot tiba-tiba ya menjadi baik itu. Ya, mengirimkan donasinya ya buat warga Palestina ya difoto ya disebar. Kalau kayak gini kan jadi bikin apa? Bikin bingung ya. Tapi di boikot tapi apa? Nah ini kenapa? Karena mereka juga takut Pak. Mereka itu takut kenapa? Ya takut kalau mereka dagangannya kagak apa?
dagangannya kagak laku kan begitu. Karena dagangannya kagak laku, akhirnya mereka bikin agar mereka mendapat simpati. Mendapat apa? Simpati, mereka berdonasi. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, mereka yang ngurus anak yatim, ya, seperti itu. Dan satu hadis lagi, wa anhu, dan daripadanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala as-sa'i 'alal armalah, ya. Orang yang membantu, ya, 'alal armalah, para janda. Janda nih, janda. Berarti kalau janda suami udah apa? Udah enggak ada. Wal miskin, dan juga orang-orang miskin. Enggak main-main nih kata Nabi. Hadisnya hadis sahih. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka yang bantuin janda, mereka yang bantuin orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Ya, kalau ada janda-janda bantuin, Pak. Bantuin Pak kagaknya. Ya. Bantuin apa? Gede nih, seperti jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi, wa ahsibuhu, aku rasa Rasul juga bersabda, menyatakan qala wa kal qaimil ladzi la yaftur. Yang kedua, seperti orang yang bangun malam, ya, kemudian mereka sholat malam, alladzi la yafturu, enggak pernah putus itu sholat. Ini kalau saya lihat bapak-bapak nih, ya, romanannya muka-mukanya muka-muka yang istiqomah bangun malam ini. Bangun nggak malam, Pak? Bangun. Ngapain? Kencing. Kencing, Pak Ustaz. Habis kencing tidur lagi, ya kan? Kalau udah kajian subuh doang dah ke masjid. Ya. Apalagi yang ketiga, waqas saimil ladzi la yuftiru, seperti orang yang puasa. Ya, yang puasa terus nggak pernah berbuka. Hari ini puasa, besok puasa, besok lagi puasa, lusanya puasa, seterusnya puasa. Tuh gara-gara nolongin janda, nolongin apa? Nolongin janda dan nolongin orang apa? Orang miskin, ya. Kenapa nolongin janda? Kasihan, mereka udah nggak punya, ya, udah nggak punya suami yang kemarin ngasih nafkah, tiba-tiba sekarang udah kagak ada yang ngasih nafkah. Kenapa mereka miskin? Ya, karena mereka hidupnya hidupnya susah, ya. Begitulah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan disilahkan. Ya, dulu bertanya masalah keluarga, ya. Baikkan mana kalau kita berumah tangga, ya, dari muda bininya lakinya kerja, suaminya bininya dagang. Sehingga kalau kerja sendiri berarti kayaknya anak kurang ini, ya, pendidiknya kurang gitu. Kalau berdua, lakinya buat makan, bininya buat makan, lakinya buat pendidikan, bagaimana itu baiknya itu? Baik. Pernah saya mengisi, ya, ini setiap tahun saya ngisi seminar pranikah. Nah, jadi sama KUA, ya, saya bagian agamanya, menjelaskan tentang hukum keluarganya dalam perspektif Muslim. Ada pertanyaan dari Catin, calon pengantin. Kebetulan calon pengantinnya dia datang dari Jakarta Utara. Dia bilang begini, Pak Ustadz, ya, pas istri itu kan harus nurut kepada suami. Jika istri tidak nurut kepada suami, boleh nggak saya cerai? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, apa yang menyebabkan jika suatu saat engkau ingin menceraikan istrimu? Ya, saya tanya begitu. Sebab pikirkan, ada salah satu pertimbangan, ya, agar tidak mudah seseorang itu bercerai. Salah satu pertimbangannya adalah apa
apakah engkau di lingkungan keluarga sudah merasa cukup? Jangan-jangan engkau bisa seperti ini karena istrimu yang ngebantu. Ya, gaji kamu di tempat pekerjaan kamu nggak mencukupi, apalagi di bawah UMR, Terus dengan entengnya kamu menceraikan istri kamu, kan begitu. Nah, sehingga salah satu yang engkau harus pertimbangkan adalah ya, jika engkau berkeluarga, ya, kemudian ada persoalan, perhatikan ya, apakah engkau bisa berdiri sendiri tanpa bantuan daripada istrimu. Sehingga dari sini para jamaah sekalian, jika sang suami sudah mencukupi kebutuhannya, ya, kemudian istrinya tidak diperbolehkan kerja, ya, maka si istri wajib apa? Wajib nurut. Kenapa? Ya orang udah lengkap semuanya, ngapain lagi dia? Kata suaminya, udah ngurus anak aja. Nah, ini juga sama seperti saya punya mertua Al-Mahfudlah Abu Yaqi Haji Saifuddin Amsir begitu. Ya, dulu ngajar banyak ngajar taklim tuh. Karena sering ngajar taklim, wah, akhirnya anak agak kurus. Ya, kata Buya Kesit Amsir, dah di rumah aja, yang ngajar urusan saya. Kalaupun ngajar di rumah aja, udah nggak usah kemana-mana. Anak kagak keurus. Lu orang lain lu ajarin, lu anak sendiri kagak diajarin, kan begitu. Tapi kemudian bagaimana jika kejadiannya suaminya sudah kerja tapi tidak mencukupi? Tidak mencukupi. Maka si istri boleh bantuin suaminya cari nafkah. Tapi perlu diperhatikan, apa yang diperhatikan? Satu yang diperhatikan adalah mengenai ya adab atau etika. Jangan begini, ini giliran kerja di luar, dia dandan sampai menor. Wah, dandan menor, depan aja suaminya. Iya, udah pakai dasar bolong, robek gitu kan. Iya kan? Nah, ini jangan gitu tuh. Jaga adab, jaga etika gitu ya. Itu jangan sampai menjadi fitnah. Jadi keluar malah menjadi fitnah. Kemudian yang kedua, jangan bekerja yang pekerjaan itu ya membuat kamu tidak bisa tidak bisa ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus suami. Ya, dia ngambil kerjaan, ya kerjaannya dari gelap sampai gelap lagi, begitulah kapan ngurusin anak, kan begitu. Anak kagak keurus. Ya, anak gak keurus, keluarga kagak keurus, suami kagak kagak keurus. Ya, silakan ambil pekerjaan yang sekiranya engkau bisa membagi waktu. Ada waktu untuk anak, ada waktu untuk ya suami, ada waktu untuk ya ngurus keluarga. Gak sedikit para jamaah sekalian, saya di pesantren ada anak ya saya ajarin, itu bocah kagak pernah hafal, bingung. Mukanya cakep, Pak. Kalau dari mukanya mah kagak ada tampang blow on nih bocah, tampang cerdas gitu. Saya tanya, sini kamu kenapa kalau ngapal susah banget gitu ya? Kamu nangkep pelajaran susah. Saya tanya, saya pengen tahu ini bibitnya bibit unggul atau bibit gabuk begitu kan? Saya tanya, bapak kamu kerja apa? Bapak saya seorang ekonom. Wah, bagus nih, ekonom, ya kan? Ibu kamu, ibu saya dokter. Wah, dokter mah kagak sembarangan, kan begitu? Ya dokter mah insya Allah dah punya kelebihan secara secara otak, kan begitu. Tapi kemudian ini kalau bicara bibit unggul, kenapa kamu bisa begini? Apa dia cerita, bapak saya sama ibu saya kagak pernah akur, berantem mulu, dan saya termasuk anak yang dipukulin. Ya, kadang saya digampar, kadang saya dipukul, kadang saya dipukul. Akhirnya itu bocah stres. Ya, gangguan jiwa. Ada kejiwaannya terganggu.
Akhirnya apa yang terjadi? Ya belajar jadi apa? Jadi jadi susah kan begitu. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga yang seperti ini ya ini disilahkan. Jadi kalau nanti itu tinggal kesepakatan saja. Kalau umpamanya kata mamah, ya nanti mamah yang ini ya, nah ini termasuk abu ya begitu. Nah, jadi saya punya ibu atau istri daripada abuya, nah, itu kan ngurus dapur anak-anak santri. Kata abuya, udah sekalian lu ngurus anak santri makannya, sekaligus juga urusan makan ya sekaligus siapin buat apa? Buat rumah. Nah, sehingga untuk abuya itu urusan pendidikan. Abuya itu urusan pendidikan, urusan nikahin anak, nikahin apa? Nikahin anak dan lain sebagainya. Nah, urusan dapur sekalian ngurusin santri, sekaligus ngurusin apa? Rumah. Ya. Boleh nggak? Boleh. Itu disilakan. Kesepakatannya mau nanti bagian istri buat pendidikan anak disilakan. Ya, tapi pada hakikatnya istri tidak wajib, terutama jika suaminya mampu. Kalau suaminya mampu maka suaminya lah. Ya, tapi seorang istri juga diperbolehkan ya kalau dia ingin bekerja atas izin dan ridho suaminya, tidak bekerja full ya, harus mempertimbangkan juga aspek keluarga, dan juga ketika ia bekerja jangan sampai timbulnya fitnah seperti itu. Ya. Oke, baik. Ya, baik para jamaah sekalian, sebelum kita baca doa, kita tutup menginformasikan insyaallah tanggal 1 Desember Jumat malam Sabtu. Ya, Jumat malam Sabtu tanggal 1 Desember insyaallah akan diadakan peringatan haulnya guru kita Al-Maghfurlah wal Mujahid fi sabilillah bersama orang tua beliau almarhum Haji Anwar bin Haji Layu. Ya, di situ juga termasuk haul ya keluarga besarnya Haji Anwar bin Haji Layu, keluarga besarnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Termasuk guru kita haulnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurlah Abuya Ayahanda Kiai Haji Nurul Anwar. Jadi kalau ditanya haulnya Buya kapan? Ya, haulnya Buya bersamaan dengan haulnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Tapi kalau ditanya kapan tanggal wafatnya? Tanggal wafatnya 10 Rajab. Ya. Tanggal 10 Rabiul Awal. Tanggal 10 Rabiul Awal. Kalau Kiai Nur Ali kapan? Kiai Nur Ali wafatnya pada tanggal 25 Rajab, ya. Mari para jamaah sekalian kita berdoa, kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk saudara-saudara kita, guru-guru kita dalam jalur kita, wabil khusus ya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, ya, mereka yang sudah gugur menjadi syuhada, mudah-mudahan ditempatkan ya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta Allah jadikan keluarga mereka yang masih hidup diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman, diberikan ya kekuatan dalam menjalankan ya kehidupan ya terutama saat mereka ya berperang dalam kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan umat Islam yang ada di Gaza diberikan keamanan dan juga keselamatan serta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إلى الكريم أتى الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا وصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل علم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده تبركا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.